Itulah beberapa tembang dari kami. Kenapa lo? Enggak. Yang lain udah naruh mic, dia masih megang mic aja kayak mau nyanyi lagi gitu. Mau nyanyi kali dia mau nyanyi lagi. Iya. Gimana persiapan menuju Amerika nih? Oh udah siap Ayo dong. Ting Ting Goes to Amerika gimana? Udah jangan dikasih tau. Hah? Iya emang mau persiapan apa sih orang cuma jalan gitu? Gue kirimin baju hangat udah kan? Gue perhatian tau. Udah dibawa, gue promo ntar. Ya Allah. Wah, harus instastory. John. Allahu Enggak, Akbar enggak, dua. baju hangat bener. Baju hangat, gue bawain baju hangat. Sweater atas Sweater, bawah. sweater. Oh. Tadinya gue mau bawain Wenda. Lah kok nggak dibawain? Ya nggak enak lah sama lakinya, ntar sangka ada apa-apa lagi. Gue Otaknya. Iya. Gue harus berangkat ya? Otak apa? Gue harus Iya gue harus berangkat. Maaf ya Oma. Gak apa-apa, udah lu aja dulu ya. nanti Desember pada libur kan? Iya memang libur. Mau libur Emang Tini. libur. Pada libur. Ya patah, Oma. Dipatahin. Untung ini gue pegang. Coba kalau enggak, kayaknya patah punya lu deh. Pakai. Gue tahu banget otak Eno, lu. Enggak. Eno cek dong, Abi masih kerja nggak sih? Coba, iya, cek aja No. Minta Gitu. maaf dulu no, maaf mengganggu waktunya Bi. Iya, Bilang. iya. Coba. Abi lagi dekat sama talent Trans TV, jadi main handphone mulu. Oh gitu. Dijodohin sama Eno. Abi, si Rizky. Bukan. Lupa gue namanya. Bukan Rizky. Oh, Rizky sih. Abi jangan dibawa ke kosan aku ya Abi. Lu baca ya? Gue takut deh. Abi. Iya, udah tuh apartemen gak laku-laku. Kalau bakal ngangkut orang kan gue amsyong. Oke, boleh kita baca judul? Boleh. Judul hari ini, judulnya adalah Ih, Hari hari gini masih main yang begituan. Duh, Udah udah deh. deh. Udah deh. Masih Ya. udah deh. Udah masih. Coba. Maksudnya kita nggak paham ya, Wen? Nggak paham, Nggak nggak gimana sih? Maksudnya gimana gesturnya lo mengharapkan kita tuh gimana? Coba. pakai mic kaleng, lu mau pakai clip on. Enggak, biasanya kan Mami kalau misalnya Mami siapa sih? Pak Gun, Pak Bram, ini kan. Pak Gun biasa kan kalau kita bahas yang agak-agak kayak begini kan, duduk udah deh, kayak gitu. Nggak gimana coba? Nggak coba gimana? Jadi judul hari ini adalah, hari gini masih mainan begituan. Duh, udah deh ah. Enggak, kalau lo tanya ya Yu, kalau gue sih kayak begitu jujur gue udah lupa. Gue udah nggak ngerti kayak yang lu gitu gue Iya. nggak tahu. Iya. Iya. Iya, Lo tau kan sekarang bisnis gue udah mulai berubah. tahu Iya, iya. pomet. Iya, Iya kan? Gue mau bikin Bisnis laki lu pomet. pomet, penumbuh jenggot. Ya, oke. Lu atur ya. Thank you ya, Jos. Jual beli Ya. tanah, jual beli tanah, Jual beli tanah. otomotif, Otomotif. bengkel cuci steam. Lu. Iya. Ya, oke. Ya Gue udah. kalau sore, gue weekend ntar gue naik motor. Ya, naik motor menuju Ya ke warung. Bawa ini galon. melipir. Galon. Dia naik motor kerja dari Jakarta Senin, Tugu Tani melipir situ ya. Iya. Iya kan? Iya. Tugu Tani, itu ya kan? Lapangan ya situ Iya, ya. banteng. Nggak ada yang ngomong. Si Oma pakai digituin. Orang kan ada lapangan bola, ada lapangan apa Ya yuk. bukan, dia kan ingetnya cuma lapangan banteng Iya. doang. Gue kan nggak pernah, gue kan orangnya tipenya kan nggak pernah ngelupain masa lalu ya. Iya. Yang pertama awal gue ketemu lu di mana? Oke. Nah, untuk kali ini kita kedatangan seorang penyanyi yang kini banting setir menjadi ahli spiritual. Wow. Kita panggil langsung ini dia, Ratna Listi. Apa kabar Mbak Ratna? Nah, Jam tangan. ada artikel dulu buat Mbak Ratna Listi. Coba silakan duduk Mbak. Artikelnya ini dia. Mengawali karirnya sebagai penyanyi dangdut, Ratna Listi malah banting setir mendalami ilmu spiritual hingga dimusuhi keluarganya. Maksudnya gimana Mbak? Wah? Aku tahu kamu kan sekarang ke spiritual kan? 3 tahun lebih ini buka klinik bersama Panglima Langit. Panglima Langit. Iya. Iya.
Kan udah pernah kesini? udah pernah Ke Brownies. kesini. Iya. Nah, memang klinik kami khusus untuk menangani gangguan non medis, termasuk gangguan sihir seperti santet, guna-guna, pelet dan lain sebagainya. Nah, waktu kami berpartner awal-awalnya, orang tua atau keluarga menentang gitu, bahkan kami dimusuhin gitu, karena memang ini kan bukan pekerjaan yang mudah ya dan sangat berisiko. Salah-salah kalau kita nggak kuat-kuat gitu perisainya, Benar. kita yang kena kayak gitulah kira-kira. Tapi emang sebenarnya Mbak Ratna emang punya bakat Kalau aku sih- untuk hal-hal spiritual seperti itu. Basic kali. Sebenarnya kalau indigo tidak. Terus terang saja saya bukan indigo, saya mungkin Indihome? Indihome ya. bukan. Jangan itu. Bukan endorse. Bukan. Tuh bisa nonton drama. Indie label Tapi kayaknya. saya mempunyai minat terhadap dunia spiritual. Maka itu saya belajar banyak hal bagaimana pengobatan yang bukan medis. Seperti waktu itu ada pranasakti, Ya. kundalini, hipnoterapi, inti reiki, itu semua aku pelajarin. Jadi akhirnya jadi lebih peka gitu Mbak sekarang. Bisa Ya. merasakan juga. Sampai akhirnya ketemu sama Panglima Langit. Ya. Awalnya aku sebagai pasien beliau, setelah aku melihat cara pengobatannya ini sejalur dengan agama yang dibaca ayat-ayat suci, Al-Quran dan ngefek gitu. Maksudnya efeknya instan gitu. Makanya aku pengen belajar sama beliau, terus dikasih doa-doa yang harus aku amalkan. Akhirnya kita berpartner dan sampai sekarang insya Allah sudah ribuan pasien kita dari seluruh dunia gitu. Karena kami melayani juga pengobatan jarak jauh melalui video call. Oh bisa tuh Mbak Dan, gitu? ya, dan kami punya YouTube yang judulnya YouTube Mata Langit dan pasien-pasien yang berkenan untuk ditayangkan, kita tayangkan dan alhamdulillah bisa menjadi manfaat juga untuk orang Kalau lain. lagi sekarang nih Mbak Itu yang lagi untuk- banyak, yang lagi banyak nih yang orang rata-rata berobat tuh apa yang diobatin Mbak akhir-akhir ini? Gangguan non medis. Jadi yang sakit nggak sembuh-sembuh seperti episode terakhir di tayangan Mata Langit, dia matanya buta sebelah. Sudah 16 tahun nggak bisa lihat dan yang sebenarnya mengganggu itu bukan hanya buta tetapi sakit kepala yang nggak kunjung sembuh. Iya. Udah berobat berbagai cara baik medis maupun alternatif tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, kalau pengobatan di kami itu kita telisik dulu nih akar permasalahannya dari mana, apakah memang dikirim orang atau gangguan gaibnya dari mana gitu. Jadi kita telisik, kita ungkap melalui proses mediumisasi, kemudian kita obati, kita bersihkan dan kita pagari. Ternyata dari mediumisasi terungkap bahwa awalnya Bapak itu loh apa sih, kan dia petani ya. Waktu di sawah tuh ada kerjaan petani yang gebiok tuh, yang misahin Beras sama bijinya. ya Itu biji dari kulit pohonnya. tangkainya. Nah, dia melakukan itu malam-malam habis maghrib. Dia tahu ya hebat ya. Bukan Bel. Jadi dia melakukan itu habis maghrib malam-malam dan itu mengenai di situ ada perkampungan gaib, mengenai mata dari salah satu makhluk gaib di situ sehingga mereka menyebabkan Kayak kebutaan. gitu-gitu bener ya, Jadi Mbak, ya? mereka kayak apa namanya, balas dendam gitu loh. Dia mau buat kayak gitu juga. Berapa Jadi ini lama bukan itu Bapak kiriman nggak bisa orang. ngeliat? Udah 16 tahun sebelah kanan Kalau Mbak bisa ngobatin lambung ada nggak? ada. Lambung. Jadi Wen coba Wen. Iya. Siapa tahu lo dikerjain orang Wen. tapi sebenarnya gangguan gaib itu tidak semata-mata dikirim orang loh. Ada juga yang karena kesalahan dia Ketempelan. sendiri. Kesalahan dia sendiri misalkan waktu mudanya pasang susuk. Nah, tuanya sakit-sakitan. Ternyata itu sakit-sakitan itu doang. Sabar ya. Sabar. Ini gara-gara lu sendiri. Resiko lu. Resiko lu. Gue bukan pasang susu. Pasang apa? Penyalur dukun. Aku tidak bermaksud Enggak. siapapun. Ini matanya tepat, matanya tepat. Iya, iya. Udah. Ih, Ini namanya edukasi ya, mungkin barangkali banyak yang belum paham gitu. kita support kok, Iya Bun. pastinya. Ya kan gue berkilau kan buat program juga Wen. Iya. Iya kan, lu mau gue redup, sebelah gue udah redup. Gimana dong? Oh, enggak Dia mau. dia ada susuknya di Enggak. tempat Oh kalau aku susuk di sini yuk, kalau penyanyi dangdut kan di sini. Jadi kan. Enggak ada, gua nggak pernah pakai susuk. Lu asal ngomong lu. Jadi, Asal ngomong. jadi gangguan gaib itu juga bisa karena kiriman orang, karena dia sendiri yang mengundang. Karena kan kalau pasang susuk atau hal-hal seperti itu kan memang menggunakan jin. Ada godamnya. Nah godam itulah yang pada saat kita fisiknya sudah mulai menurun di saat masa tua kita, itulah kayak kayak minta timbal balik gitu. Kayak susah meninggal ya jatuhnya ya. Nah, terus kemudian ada juga masalah yang gimana nih? dari leluhur yang tidak sinkron. Misalkan dulu leluhurnya pernah belajar ilmu. Nah, godam ilmu itu akan turun-temurun karena ada perjanjian untuk menjaga anak cucu gitu. Repot. Tapi nggak sinkron dengan energi dari si anak cucu ini. Akhirnya bisa menimbulkan Mbak, penyakit. tapi emang bener Mbak kalau orang makan susuk katanya kalau makan sate nggak boleh
langsung gitu, itu bener apa enggak sih? Iya, itu Nggak kan boleh, emang nggak boleh Katanya benar gini. kalau makan. jadi Jadi orang nanya kalau nyusul itu kan ada perjanjian, Ayo, Mbak, ada. ini Mbak dia udah lambung, Mbak. Oh iya. Ini ada Mas Brownies Iya, nih iya, katanya iya. mau konsultasi Iya, sama iya Mbak Mbak, Ratna. coba Mbak. Karena mengalami gangguan. Gangguan apa tuh? Saya nggak tahu gangguan apa gangguan bukan. jiwa emang. Jadi gini, Kadang-kadang. kalau ada pasien yang datang kemudian menyampaikan keluhannya, pasti kami pertama kali yang kami sarankan adalah sudah ke dokter gitu. Jadi kami tidak semua Dokter penyakit belum pasti loh. ada kaitannya dengan goib, udah, tidak sudah selalu. sering. Oh terus? Sudah sering. Dari bayar sampai rumah sakitnya nggak enak sendiri sampai endorse ya Wen. Sampai Masa kayak endorse? akhirnya Masa rumah sakit endorse? Enggak. Iya. Maksudnya udah, kalau dulu sempat juga memang dikerjain Mbak. Oh sempat dikerjain. Sempat. Terus? Cuma Berapa ternyata lama tuh dikerjain? enggak, orang cuma 2 soal doang, habis itu udah. Ya aman. alhamdulillah. Gua disengin, tangkepinnya, disengin. Wen. Dulu sempet saya disengin dulu, Terus? katanya sih disengin gitu, tapi akhirnya udah sembuh lah ibaratnya karena hampir dalam waktu 1 tahun tuh bisa 2 sampai 3 kali masuk rumah sakit dan dirawat dulu gitu. Tapi yang diserang ya itu Selalu lambung ke ya? lambung. Ya, memang kebanyakan ya sebagian besar gangguan gaib itu pasti kena ke bagian tubuh kita yang lemah. Misalkan kita memang punya lemah di lambung. Ketika dikirim sosok gaib itu, kan mereka dikirimnya melalui buhul-buhul, pori-pori. Nanti lama-lama Itu dia kalau lagi lemah jadi dia nyerang gitu Mbak. bukan, maksudnya di badan kita yang lemah di mana, misalkan kita punya Penyakitnya di mana, sakit itu yang dasarnya dihajar. apa gitu. Jadi seandainya dideteksi secara medis memang ada penyakit. Penyakit. Heeh. Nah, ada juga jadi yang kayak ngomong, nyaru gitu loh, Nah, betul, supaya Mbak. nggak ketahuan kalau itu tuh gangguan gaib gitu. ada yang ngomong gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Mbak Ratna, Iya. ini juga teman saya nih, suka godain saya. Dia ini juga punya penyakit, penyakitnya sering nunduk. Bisa kan ini diobatin juga. Duduk aja. itu kayaknya lebih ke cek saldo deh itu ya kayaknya. Enggak ini. Maksudnya siapa tahu ada saraf Salah kepala urat, kejepit. iya. Yang ini kejepit, mungkin nggak Mbak? Kelihatan. Mbak Bisa sini Mbak, jadi. boleh dilihat. Oke. Iya Dideketin. nih, ini dia sering nunduk nih. Kalau saya sih ngeliatnya kayak sumpahan orang jarang Coba pulang ya nih kayaknya. saya boleh dideteksi ya. Boleh, boleh. Ini kalau melihat dari auranya, Mas ini dan aura wajahnya, ini sepertinya kurang piknik. Stres ya? Ada depresi yang dipendam. Dia stres ya? Coba mungkin mau lihat mukanya nggak? Kan dia ditutup masker. Oh iya iya. Coba lihat mukanya. Oke. Mas Kayaknya sering lebih ke utang piutang ya Mbak. Kayaknya kalau ini ya. Kayaknya sih ya. Mas sering ini sakit kepala. Sesekali ya, sesekali. Berarti harus jangan terlalu banyak begadang. Jangan terlalu serius Mas. Enggak, gimana nggak begadang, orang dia nggak ada rumah kan tiap malam pindah-pindah. Jangan Oke. terlalu serius. Intinya nah, gini, aku pengen- kalau memang ada gangguan yang dirasakan ganggu. Tapi gini, kalau Mbak Ratna sendiri bisa ngeliat dari aura nggak? Aura wajahnya, apa memang kayaknya dia lagi dikerjain deh? Atau mungkin kayaknya itu gitu, ada nggak? Sebenarnya yang lebih tepat untuk memantau itu guru saya, partner saya itu Panglima Langit. Sayangnya beliau nggak hadir di sini. Kalau beliau itu Iya, kayak harusnya badannya Panglima tuh, Langit. badannya tuh kayak ada scanningnya gitu, Gua ada alat dua scan. nih, lo bisa panggil Panglima Langit atau nggak Panglima Polim. Ya. Gitu. Panglima Langit kan pernah kesini kan Mbak? Nah, aku mau minta tolong coba. Nurdin, sini Nurdin. Ini coba kalau dari aura nih ya. Soalnya kalau syuting tuh apa, share nggak pernah bagus. Idenya. Mungkin orang tua lo pernah ada perjanjian kali. Enggak. Nah, itu kalau mau di Enggak, kayaknya memang kesalahan dari dia sendiri nih, kayaknya durhaka sama orang tua nih. kalau Mbak apa keluhannya? Buka-buka biar Mbak Ratna lihat mukanya. Keluhanmu apa? Maksudnya kusam terus. Berarti Nggak harus dapet gaji, harus nggak pakai gaji. skincare. Iya. Jadi gini, kalau memang merasa ada keluhan yang dianggap Kenapa Mbak Ratna? dianggap, misalkan Mbak nih merasa ada keluhan yang dianggap mengganggu, saran saya sih datang saja ke klinik kami di Kota Wisata Cibubur. Nanti kita akan telisik, kita nggak, maksudnya saya dan Panglima memang tidak mau sembarangan gitu ketika memantau. Karena kami pengen supaya tuntas gitu dan seakar-akarnya. Jadi kalau memantau dalam tuh satu bener-bener. kalau mau bikin janji itu gimana tuh Mbak? Ada hotline atau? Ada
biasanya nomor yang ada di YouTube itulah yang bisa dimanfaatkan. Itu ada nomor saya, ada nomor Panglima. Harus ada janjian juga. Harus janjian, karena kan memang banyak juga pasien yang dari luar Luar kota. kota. Misalkan nggak janjian tiba-tiba datang, kasihan karena yang datang kan sudah janjian. Iya, Kita iya, kan ada iya. keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, takutnya nggak kepegang kalau tiba-tiba datang gitu. Oke, lu mau kalau mau berobat bisa? Di ngapain nganterin? Ya. Ya. Aku udah mau janjian loh, kita mau collab tapi sibuk terus Iya, beliaunya. bener. Nanti kita bisa Kan ungkap tuh kita- detailnya. Orang Oh, diajak ada pulang ke kasus rumah apa. suka nyasar, saking Masa udah sih? seharian gitu ya, Mas Oh kerjaan. ya. Jangan dengerin baratnya ya. Di orang aneh ya. Karena dia orang Oke. baik, yang baik dijahatin orang, kasihan. Amin. Kalian orang baik. Iya. Nah ini justru Mbak Ratna, kalau ada nggak sih yang memang nggak bisa datang tapi dia hanya minta Bisa. tolong Ada gitu? yang dari video Kita call, juga Mak. melayani pengobatan jarak jauh melalui video call dan video-videonya bisa dilihat di YouTube Ratna Listi. Jadi pasien kami ada yang dari Norwegia, Belanda, Jepang, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Brunei, dan alhamdulillah tuntas gitu. Mereka merasa puas dan juga alhamdulillah kita kan memakai mediumisasi ya. Jadi misalkan di Pantau Panglima sosok gaib yang ada di pasien ini mengganggu. Itulah yang akan kita tarik, dimasukkan ke badan mediator saya namanya Ismi, ada juga di sini dia. Lalu si pasien ini bisa interogasi makhluk ini. Bisa interogasi kamu dari mana asalnya, berapa lama di badanku, kenapa mengganggu, itu semua akan terungkap, bahkan nama pun akan kesebut gitu. Dan memang semua sinkron gitu. Nah yang unik bagi saya ini sebuah kekuasaan Tuhan ya. Itu mediator saya Ismi itu bisa berbagai bahasa gitu. Jadi saya sebagai istilahnya dalam hal ini kan saya moderatornya nih ya, yang menjembatani pertanyaan dari pasien ke mediator. Kadang aku sendiri nggak paham, aduh kok ngomong bahasa Belanda gimana nih, aku nggak bisa Iya. bantu. Ta- Nanya Tapi kayak kan gitu. kalau ini kan hubungan jarak jauh aja bisa, Oma. Gue tuh Iya. kan baru pindah ke rumah baru kan. Iya. Maksud gue, lu punya kenalan gak sih? Gue pengen cek rumah gue gitu, Oma. Bisa, kita juga punya. pembersihan rumah. Gua ada. Ada. Gue pengen cek rumah gue tuh gimana gak sih? Aman Ini nggak ada sih gitu? dua ahli Ya. spiritual lagi yang ini pintar banget bisa ngelihat sesuatu. Seriusan? Ya. Kita panggil hari ini selain ada Ratna Listi kita panggil ini dia. Duo Mbah. Pergilah kau setan! Wendy Georgia banget sih Wendy. Ih. Kan ceritanya giginya begini, disuruhnya gua. Gua Cocok juga nggak banget mau. sih ini. Lalu sono. Lesong. Mohon maaf nih ya, kan gue dukun. Ngapa foto gue penyanyi dangdut banget? Kalau gua mah dukun beneran. Gila deh si Lesong. Bisa konsultasi, Oma. Bisa. Kenalin saya Mbah Du. Saya Mbah Kun. Kita berdua Mbah Mbah Kundu. Mbak, Ya. mohon maaf nih, Mbak kan lagi ada diskon gede-gedean ya. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak sih saya mau cek rumah saya nih, Mbak? Boleh. Duduk dulu, Mas. Kliennya yang sekarang udah bisa duduk. Biasanya dia pakai bangku. Bentar ya. Mohon maaf nih. Kayaknya gue duduk begini tuh kayaknya mewah banget ya, Oma ya. Mohon maaf nih, Mbah. Tapi kalau kita cek ya, Mas Ruben. Ya. Kalau kita lihat ya, saya sama Mbah Kun ini duduk. Kalau dia jatuhnya rebahan nih. Duduk lah. Itu duduk namanya. Mbak mungkin mau lihat rumah saya? Boleh. Saya sebenarnya udah menerawang rumah kamu. Oh iya? Percaya nggak percaya? Iya. Sebelum kita nerawang rumah kamu ya, saya jelasin sejarahnya. Tadinya saya buka praktek sendiri. Ini tadinya istri saya. Saya nih suami istri tadinya, Pak. Ah. Terus tiba-tiba dia belajar juga ilmu goib. Nggak taunya lebih jago dia. Akhirnya kita bisa kongsi. Oh. Pecah kongsi. Dan sekarang kita udah cerai. Kita udah pisah. Kita udah buka klinik beda-beda. Pantesan mbaknya kayaknya emang sering berilmu sampai capek, bawa mata sampai hitam banget ya. Iya. Saya ngantuk. Udah akan belajar sama mantan suami saya. Oh mohon maaf, matanya gelap bukan gara-gara belajar ilmu goib. Nonton Piala Champion. Ya, Mbak Kun, dulu waktu menikah sama Mbak Du, Ya. berapa hari?
Kalau saya dulu yang pertama 20, kalau sama dia kira-kira 10 harian. Oke, Lebih cepat. kita lihat ya. Ini rumah Anda ya. Salah satu ruangan yang ada di rumah Anda. Ini ruang apa ini? Ruang tamu apa ruang Ruang keluarga tengah. ini? Anda melihat apa di situ? Coba Anda berdiri, kita berdiri. Mbak Kun. Mbak, tapi kan saya kan nggak peka, dibuka dulu Mbak. Ya makanya, Anda lihat apa di sini? Anda lihat apa? Nggak ngeliat apa-apa kan? Enggak. Ini ngagetin nih Song. Saya minta, Anda majuan, Anda nggak usah takut. Anda nggak usah takut, Anda saya majuan. minta izin dulu. Ini Mbak mau buka? Iya, saya Iya. mau. Nggak bukan. Oh. Saya minta izin dulu ya. Gak usah pakai musik, Mas. Boleh deh. Jambul sampai sore kayaknya. Gue sih semoga orangnya nggak denger ya. Iya. Dia kan syuting tiap hari ya Oma ya. Iya. Katanya asem. Saya Lu tahu jeruk Manado nggak? saya menunggu hari ini. Saya menunggu hari ini begitu saya baca skrip. Ini kesempatan saya. Kamu tahu? Lu belum pernah nyium aroma sela-sela dunia ya? Nggak ada. Saya udah sering. Saya udah sering. Aroma sela-sela dunia, lo tau nggak? Saya udah sering. Aroma selepetan bumi, lo pernah mau coba nggak? Ada foto lagi nih coba. Udah dibuka mata batinnya ya? Iya. Sekarang Udah bisa percaya nggak ngeliat percaya? ini, Lihat nih. Bapak. Ada apa yang dilihat? Nggak Apa ada. yang Bapak lihat? Saya melihat seperti ada leluhur saya. Ada sosok kan? Iya, ini kayak saya jujur aja ya. Saya ini kan turunan Maerot. Oh kecil. Mama pernah lihat Ruangannya, ruangannya. Makanya jangan suka pada mati. Dia yang mancing. Wah, maju lu, Ruangannya. lurusin lagi lu. Saya lihat ada yang melayang ya. Kan? Bener. Sosok wanita berisik. Nih setan berisik namanya. Ya. Matinya Oh, kejepit sama saya toa. tahu, Pak. Ya. Ini memang mati ditonjokin temennya nih kayaknya ya. Betul. Iya kan? Betul. Mati Karena nak. ngasih ide salah. Ini jadinya dia kalau nggak salah meninggal tragis gara-gara rebutan rating dan sharing. Nih. Mbak, tapi sebenarnya saya mau kasih lihat lagi. Ya, ada bagian lagi rumah ruangannya. saya juga yang ruangannya nggak tenang. Coba. Nah, ini kamar mandi. Kamar mandi. Iya, ini- Apa yang Anda lihat? Ya ini kamar mandi memang udah kurang lebih 10 tahun nggak pernah dimasukin. Masih kosong, berarti harus Kosong. dibuka lagi Dibuka mata lagi ya. batinnya. Saya buka Dibuka lagi. lagi. Nurut dia. Dibuka lagi mata batinnya. weh. Diam. Dibuka lagi. Jangan pakai dites dulu lagi Oma gini. Kagak dites ya udah. Yang tadi aja ya. Kalau di tangan. Coba. Dah. Kalau udah tangan ke belakang udah serem tuh. Gak. Tuh lihat. Mana nggak ada apa-apa, Mbak. Tuh. Ada. Saya biasanya kalau lagi cuci muka dulu, Nah. kadang suka nongol di kaca, Mbak. Ya. Itu lihat. Ini namanya setan bau asem. Katanya Ini- saya dengar katanya di sini ada yang mati karena suka gadoin sabun, Mbah. Bener nggak sih? Ini dia kalau- matinya juga tragis. Iya. Keseringan diselengkat. Ya. Ini baik-baik makanya kalau di toilet kayak begini Mbak. hati-hati. Tadi kan memang tadi di lorong rumah udah jelas pasti. Mbak. Canda, Mbak. Si Di Ruben. lorong rumah udah jelas pasti.
Ini kamar mandi juga angker, Mbak. Iya, iya, iya. Aku tuh, mamaku suka dengar ada orang teriak-teriak di dapur. Oh, itu Mbak lagi masak kali? Nah, Bentuk Sampai rumahnya sederhana banget bentuk rumahnya. bentuk rumahnya nggak gimana Nggak gitu nyambung ya, nggak nyambung ya. Bakun, Nih, coba. ini kos-kosannya setan yang tadi. Yang mati berebut sama reptil. Sama temennya. Ada lihat apa? enggak. Kok ke gue? Apa yang dilihat? Siapa yang? Ibel. Mbak, kata ibu saya sih emang ada Itu suara lagi makan orang gulali. anak kecil nangis. Anak kecil, memang. Ini, Ibel makan gulali. nih ya. Bisa Parah dilingkari banget ini. lu. Parah banget lu, Jos. Nah ini. Kalau dia kenapa mukanya memar-memar ya, Mbak? Ini matinya tertekan sama kepala departemen nih. Terlalu banyak tugas Oh, iya. di pekerjaannya. Kalau tugas sih sebenarnya wajar ya, tapi Iya. kayak memang nggak sampai aja Iya ya. nggak sampai. Kemana dia? nih? Kemana? Ini maaf ya Mbak Ratna, ini soalnya ini terlalu sakti ini. Iya, ini. iya, iya. Coba lagi, ada lagi. Dan ternyata percaya nggak percaya, mohon maaf ya Mbak Ratna, satu guru satu ilmu jangan ganggu. Ini tiga hantu yang tadi ternyata punya ketua. Ada ketua gengnya. Ada ketua gengnya, dia yang nyuruh, dia juga kadang-kadang ngontrol. Berarti Sabtu ini Minggu. harus diusir dong dari rumah Ini harus saya. diusir. Kelihatan nggak? Nih dedemitnya nih bener nih. Tuh. Ini ketua. Ini Dia berarti. ketua setannya, ketua hantunya dia. Gua Jadi nggak ini kepikiran lo kalau gua lo ya. Astaga. ini anak buah. Ini Itu kalau dia. tahu bosnya ini kenapa ya waktu itu dulu? Jadi kalau ditelisik, ini sebenarnya satu keluarga. Ini anak, Ya, ini pelayan. yang bawah. Ini suami, ini istri. Jadi itu yang ada sebenarnya. Dan kenapa? Mereka ini jaga di tiap-tiap tempat. Kenapa? Karena setiap hari dapat potongan dia 20%. Gitu. Jadi boleh percaya. Jadi dia, Lu masih ada kan? coy. Candaannya lu ah. Pemirsa, Alih. siapakah yang akan hadir lagi siang hari ini di Brownies Nanti mau Mencekam? tanya. Kamu keren banget sih. Bisa Tetap di jalan Brownies, berapa- obrolan manis. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif. Berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia. Di dalam konten video, upload video ke medsosmu. Lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.